Oke, kali ini Pak Riki akan membahas materi teknologi konstruksi miniatur jembatan. Materi prakarya kelas 7 semester genap. B. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Kegiatan membuat konstruksi miniatur jembatan tidaklah sulit, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita, sebagai contoh kayu atau ranting pohon, triplek, korek api kayu, stik es krim, sedotan, dus karton, bambu dan lain-lain. Namun sebelum kamu membuat sebuah miniatur konstruksi jembatan terlebih dahulu harus mengenal bagian-bagian konstruksi jembatan. 1. Bagian-bagian konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan terdiri atas dua bagian, antara lain bagian atas, superstructure, dan bagian bawah, substructure. A. Bagian atas jembatan berfungsi untuk menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang-orang ataupun kendaraan yang nantinya beban tersebut akan disalurkan ke bagian bawah. Konstruksi bagian atas meliputi 1. Trotoar 2. Lantai kendaraan 3. Balok diafragma 4. Balok gelagar 5. Ikatan pengaku 6. Perletakan. B. Fungsi bagian bawah jembatan untuk menerima beban-beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkannya ke pondasi, yang akhirnya disalurkan ke tanah. Konstruksi bagian bawah meliputi pangkal jembatan dan pilar. 2. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat sebuah miniatur jembatan, tidak harus selalu dengan biaya yang mahal. Kita dapat memulai dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, sehingga lebih ekonomis. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan. 1. Penggaris 2. Gunting 3. Kuas 4. Korek 5. Stik es krim 6. Balok kayu. 3. Belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Teknik dasar yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan adalah 1. Teknik persambungan dan 2. Teknik penguatan. 1. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. 2. Teknik penguatan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. 4. Membuat rancangan miniatur jembatan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya atau produk. Rancangan yang harus dibuat meliputi 1. Rancangan bentuk atau sketsa 2. Rancangan proses pembuatan. Rancangan bentuk atau sketsa merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk jembatan yang akan dibuat. Gambar sketsa dapat dibuat secara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Merancang proses pembuatan ini perlu agar dalam membuat konstruksi miniatur jembatan menjadi lebih terarah. Rancangan proses pembuatan meliputi rancangan, memilih dan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan serta langkah kerja pembuatan konstruksi miniatur jembatan yang akan dibuat. 5. Membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mengawali proses pembuatan miniatur jembatan. Hal ini penting karena dapat berpengaruh pada hasil akhir. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan. 3. Melakukan penyelesaian akhir, finishing. Alat dan bahan harus disiapkan berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, penyediaan bahan yang berlebihan dapat dihindari. Oleh sebab itu, sediakanlah bahan yang benar-benar diperlukan. Setelah rancangan, alat, dan bahan siap, kamu dapat mulai membuat miniatur jembatan. Proses pembuatan harus mengacu pada rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
Penyelesaian akhir, finishing, diperlukan untuk mempercantik miniatur jembatan yang dibuat. Kegiatan finishing ini dapat dilakukan dengan menambah pernak-pernik tertentu seperti rumah-rumahan di sekitar jembatan, pepohonan, mobil-mobilan atau hal-hal lain yang dapat membuat jembatanmu menjadi semakin indah atau kamu bisa mempercantiknya dengan pengecatan. Di samping itu, sebelum memulai proses pembuatan, kamu harus memerhatikan beberapa keselamatan kerja demi keamanan dan kenyamanan dirimu maupun orang lain, antara lain. 1. Keselamatan diri saat bekerja. 2. Keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. 3. Keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja jangan sampai kotor. 4. Jangan lupa, keselamatan orang lain atau teman kamu jangan sampai menimbulkan kecelakaan pada saat menggunakan alat-alat. 5. Gunakanlah alat pelindung diri. Contohnya sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Sekian materi kita pada hari ini, tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.